Ya, dan juga menggunakan alasan tidak mendatangkan efek jerah. Seperti saya bilang tadi, hukuman mati memang tidak mempunyai tujuan untuk memberikan efek jerah. Itu adalah pernyataan murka Allah dan penegakan keadilan. Karena itu alasan atau argumentasi teologis PGI menolak hukuman mati menurut saya tidak tepat. Puji Tuhan, Shalom, selamat sore teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada pada saat sore hari ini. Kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Dan pada kesempatan sore menjelang malam hari ini teman-teman, saya akan bagikan kepada kita semua bagaimana tanggapan-tanggapan dari masyarakat dan termasuk orang Kristen sendiri yang menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Ketua PGI, yaitu Pendeta Gomar Gultom. Karena kenapa? Karena beliau yang mengatakan bahwa vonis hukuman mati untuk Ferdy Sambo itu adalah sebuah keputusan yang berlebihan yang dijatuhkan oleh hakim, teman-teman ya. Walaupun memang beliau mengatakan bahwa putusan hakim itu tetap saja dihargai oleh PGI atau secara pribadi oleh Pendeta Gomar Gultom, tetapi sekali lagi beliau mengatakan bahwa vonis hukuman mati ini adalah keputusan yang berlebihan. Ya kan, akhirnya para netizen angkat bicara soal ini teman-temannya. Ada yang mengatakan kenapa Pak Gomar Gultom baru nongol gitu ya. Kenapa ya akhir-akhir yang lalu kan ada terjadi yang namanya pelarangan pendirian rumah ibadah, pelarangan ya ibadah-ibadah orang Kristen. Tetapi kenapa ya seorang Pendeta Gomar Gultom ini tidak muncul pada saat itu teman-teman ya. Bahkan bukan hanya itu saja ya. Di sini juga saya akan bagikan kepada kita semua bahwa Pendeta Ezra Soru juga tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta Gomar Gultom. Dan bagaimana daripada semuanya ini teman-teman, yang pertama saya akan sharekan kepada kita bagaimana pendapat Pendeta Ezra Soru dan kemudian nanti bagaimana tanggapan-tanggapan dari para netizen. Dan sekarang kita lihat saja dulu bagaimana tanggapan dari hambanya Bapak Pendeta Ezra Soru lewat video yang satu ini. Ini dia. Nah, saya tidak mau komentari lah yang urusan HAM dan lain sebagainya, tapi saya mau komentari yang pendapat PGI tadi ya, yang mengatakan bahwa Tuhan itulah yang mempunyai hak mencabut nyawa, Tuhanlah pemberi hidup, pelindung hidup dan sebagainya. Nah, karena itu maka hukuman mati itu dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan dengan alasan teologis seperti itu, kan jadi aneh. Karena bukankah Alkitab itu juga ada kisah di dalam Perjanjian Lama tentang hukuman mati? Ya. Dan Tuhan sendiri yang menetapkannya. Apakah itu berarti bahwa Tuhan sendiri berlebihan dan melanggar sifat Tuhan yang pemelihara, pengasih dan sebagainya? Saya kira itu pandangan yang tidak alkitabiah ya. Kedua adalah bahwa kalau dikatakan bahwa itu tidak memberi efek jerah, memang pemberian hukuman mati itu tidak bertujuan untuk memberikan efek jerah. Itu sebenarnya adalah penegakan keadilan, dan dari sudut pandang teologis itu sebenarnya adalah pembalasan murka Allah kepada kejahatan. Nah, seperti yang dikatakan ya di dalam Roma pasal yang ke-13 itu ya, ayat yang keempat. Ini tentang kepatuhan kepada pemerintah ya. Karena ia adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, namun jika engkau berbuat jahat, takutlah kepadanya, karena tidak percuma ia menyandang pedang. Ia adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ya, ini dikatakan bahwa pemerintah menyandang pedang itu adalah hak untuk menghukum, termasuk hukuman mati, karena pedang itu memang alat yang dipakai untuk hukuman mati pada zaman dulu, dan itu untuk membalaskan murka Allah. Jadi hukuman mati menurut ayat itu tuh diberikan itu bukan untuk memberikan efek jerah, tidak.
itu adalah penegakan keadilan dan pembalasan murka Allah. Nah, hukuman mati harus dilihat dia dari sudut pandang itu dan bukan untuk efek jerah. Jadi penolakan PGI terhadap hukuman mati, ya, terhadap Sambo menggunakan alasan itu menurut saya tidak tepat. Kalau PGI menolak hukuman mati untuk Sambo dengan alasan misalnya bahwa pertama, Sambo tidak melakukan kejahatan seperti yang dituduhkan, atau memang Sambo melakukannya tapi kejahatan Pak Sambo itu tidak setimpal dengan hukuman mati, karena itu menolak, menurut saya itu masuk akal. Maksudnya lebih baik menggunakan itu sebagai alasan, lalu silakan dibuktikanlah lewat proses-proses peradilan yang mungkin masih berlaku, ketimbang memakai alasan teologis bahwa Allah lah yang pemberi hidup, penjaga hidup. Ya, Allah pemberi hidup, penjaga hidup, tapi kan juga di perjanjian lama Allah sendiri yang memerintahkan hukuman mati. Apakah dengan pemberian hukuman mati dalam perjanjian lama berarti Allah tidak lagi menjaga kehidupan yang Dia berikan? Tidak. Ya. Dan juga menggunakan alasan tidak mendatangkan efek jerah. Seperti saya bilang tadi, hukuman mati memang tidak mempunyai tujuan untuk memberikan efek jerah. Itu adalah pernyataan murka Allah dan penegakan keadilan. Karena itu alasan atau argumentasi teologis PGI menolak hukuman mati menurut saya tidak tepat. Saya di sini tidak bicara ya soal apakah Pak Sambo memang sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan setimpal dengan hukuman mati, itu sudah tepat atau tidak. Saya nggak ada urusan di situ, saya nggak ikut sidangnya, tapi saya hanya mau mengatakan bahwa ya alasan yang dipakai PGI, alasan teologisnya itu tidak tepat. Ya, itu pendapat saya. Dan nanti mungkin besok atau lusa itu akan ada pembahasan ngobrol Alkitab Santai yang lebih mendalam soal masalah ini. Ini video yang saya bahas hanya beberapa menit saja, tapi nanti pembahasan tuh sampai di atas 1 jam itu ya. Saya dengan Pak Yosua Yan akan memperdalam pembahasan seputar hukuman mati ini. Saudara bisa nantikan live-nya baik di akun Facebook maupun juga YouTube dari saya, Pendeta Ezra Soro, maupun juga dari Pak Yosua Yan. Oke, demikianlah pembahasan saya kali ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Oke teman-teman, jadi segitu aja yang bisa saya bagikan kepada kita. Oke teman-teman, jadi itu saja yang bisa saya bagikan kepada kita. Oke teman-teman, jadi itu saja yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada saat sore menjelang malam hari ini soal bagaimana tanggapan daripada netizen dan juga Pak Pendeta Ezra Soro mengenai pernyataan dari Pak Pendeta Gomar Gultom sebagai Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI. Memang kita melihat banyak yang kontra soal apa yang disampaikan oleh Pak Gomar Gultom dan akhirnya juga ditanggapi oleh Pak Pendeta Ezra Soro. Dan sekalipun juga begitu, apa yang disampaikan oleh Pendeta Ezra Soro juga ada yang tidak sepakat dengan beliau, ya, artinya bahwa mereka justru setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gomar Gultom. Dalam hal ini teman-teman, kita sebagai manusia biasa, sekalipun kita sebagai hamba Tuhan, pendeta, siapapun kita hanya bisa memberikan apa yang menjadi komentar atau tanggapan kita. Tetapi sekali lagi bahwa soal hukuman atau vonis yang dijatuhkan kepada Ferdy Sambo itu adalah hak dan kuasa dari seorang hakim. Sekian saja untuk sore hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.